Dunia pendidikan modern termasuk Indonesia sedang bergerak meninggalkan pola lama yang kaku dan hanya menekankan hafalan. Model progresif muncul sebagai jawaban dan kemampuan beradaptasi dengan tantangan nyata yang berada di depan kita. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Dewan Juri, serta rekan berpikir dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Eka Mahendra. Saya sebagai perwakilan Lomba Debat Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Munut Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya menolak dengan sungguh mosi Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Sejatinya, sekolah sebagai tempat di mana saya tidak menghafal rumus dan definisi, tetapi benar-benar tahu bagaimana memakainya untuk memecahkan masalah. Di kelas progresif, guru bukan sekedar memberi ceramah panjang, melainkan mendorongku untuk bertanya, berdiskusi, dan mencoba ide-ide baru. Kami membatasi perdebatan ini pada konteks Indonesia, khususnya efektivitas pendidikan menengah dalam menyiapkan siswa menghadapi dunia kerja dan kehidupan abad ke-21. Dengan batasan ini, jelas bahwa pendidikan progresif lebih relevan dan lebih unggul daripada pendidikan klasik yang kaku dan terbatas. Poin pertama yang akan saya sampaikan adalah fleksibilitas progresif. Model pendidikan klasik terlalu kaku karena hanya menekankan hafalan dan nilai ujian. Sedangkan pendidikan progresif lebih fleksibel dan melatih keterampilan berpikir kritis yang relevan dengan dunia nyata. Dalam sistem klasik, siswa hanya menjadi penerima informasi yang pasif dari guru dan diukur melalui tes tertulis. Hal ini memang membuat siswa menguasai fakta, tetapi tidak membiasakan mereka untuk mengolah informasi atau menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Data dari UNESCO tahun 2021 menekankan bahwa pendidikan abad ke-21 harus menekankan 4C. Critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Data PISA tahun 2018 juga menunjukkan bahwa kemampuan problem solving siswa Indonesia masih sangat rendah karena pembelajaran terlalu fokus pada hafalan. Di era modern, kita bisa mengakses semua informasi dengan mudah melalui internet. Keunggulan utama bukan lagi siapa yang paling hafal, tetapi siapa yang paling mampu menganalisis, beradaptasi, dan menyelesaikan masalah. Itulah kemampuan yang dilatih oleh pendidikan progresif dan gagal diberikan oleh pendidikan klasik. Poin kedua adalah kebebasan berpikir bukan sekedar menghafal. Pendidikan progresif memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengeksplorasi informasi dan pikirannya sendiri. Sementara pendidikan klasik membatasi siswa hanya pada hafalan, buku teks, dan ceramah guru. Dalam sistem klasik, siswa diarahkan untuk duduk, mendengarkan, dan mencatat, lalu menghafal keperluannya untuk ujian. Pengetahuan yang dihasilkan sempit karena hanya terbatas pada teks formal yang disediakan. Sedangkan dalam sistem progresif, pertanyaan-pertanyaan siswa justru menjadi arah utama pembelajaran, dan disinilah fungsi sejati sekolah itu hadir, menumbuhkan rasa ingin tahu dan melatih siswa berpikir kritis. Laporan World Economic Forum pada tahun 2022 menegaskan bahwa laporan World Economic Forum pada tahun 2020 menegaskan bahwa pendidikan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah kompleks adalah 3 kompetensi yang paling dibutuhkan di masa depan. Keterampilan ini tidak terasa dalam sistem klasik yang hanya fokus pada hafalan. Akibatnya, siswa dari sistem klasik cenderung tidak mandiri dan tidak terbiasa mempertanyakan sesuatu. Mereka bisa menjawab soal ujian, tetapi mereka bingung saat menghadapi masalah nyata. Sebaliknya, pendidikan progresif membentuk siswa yang berani berpikir, bertanya, dan mencari informasi. Poin ketiga adalah kesiapan masa depan. Pendidikan progresif lebih relevan pada tantangan abad ke-21, sementara pendidikan klasik terjebak pada pola lama yang tidak sesuai dengan kebutuhan zaman modern. Dunia kerja dan dunia modern menuntut kemampuan kolaborasi, komunikasi, kreativitas, serta literasi digital. Model klasik hanya menyiapkan siswa untuk menguasai pengetahuan di atas kertas, tetapi tidak mempersiapkan mereka menghadapi dinamika dunia nyata yang cepat berubah. Data dari UNESCO tahun 2021 menekankan bahwa pembelajaran berbasis proyek, diskusi, dan pengalaman nyata adalah kunci mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Bahkan di Indonesia, program Merdeka Belajar Kemendikbud mendorong pendekatan serupa dengan pendidikan progresif agar siswa lebih siap menghadapi dunia kerja dan sosial yang nyata. Kalau sekolah masih terjebak di model klasik, siswa hanya pandai ujian tapi gagap di dunia nyata. Sebaliknya, model progresif membekali mereka dengan keterampilan yang akan terus relevan bahkan ketika teknologi dan zaman berubah. Juri
Jelas bahwa pendidikan klasik hanya menyiapkan kami menjadi penghafal, bukan pemikir. Di abad ke-21 yang penuh tantangan global, hafalan semata tidak akan membuat kami bertahan hidup. Pendidikan progresif yang membekali kami dengan keterampilan berpikir kritis, beradaptasi, dan berkolaborasi, semua hal yang benar-benar dibutuhkan di dunia nyata. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat sore.